Semoga. Semoga ya. Tapi Amin. kita bakal langsung di match 1 dulu. Nah. Goli, are you ready? Yes. Momotion? Let's go. Let's go to the land of dawn. Kali ini masih game yang kedua dan sudah dimenangkan oleh tim Onyx PS di game yang pertama. Oke, ini berarti Amonnya Amon mid ya. Amon mid. Oke. Ada Popol Kupa Gold. Popolnya gold. Oke, Larski masih nahan si Diablo. Ini kayaknya PR juga menurut aku buat Larski mungkin di awalnya ya, karena dia masih butuh waktu untuk dapetin pasifnya. Dan mungkin Hatred yang bisa ngusir Lowski di area mid kali ini. Tapi dia emang harus agak tarik ulur sih menurut aku. Ini sananya bener yang kayak sananya bakal romer sih. Gon. Oke, tapi kita lihat di sini kalau Momochan sendiri melihat adanya permainan dari tim RSGG yang sepertinya mereka tidak mau termakan lagi ya untuk dari pantauan para pemain dari tim Onyx PS yang ternyata itu adalah jebetik. Jebetit. Tapi ada fun fact nih dari Snack Video. Dari 9 player yang menggunakan Selena sejauh ini hanya Sana dan juga SMG Expedia yang berhasil meraih kemenangan. Berarti ini memang harus ada respect Selena, Sana dan juga Expedia nantinya yang akan kita lihat mungkin di match-match berikutnya. Dan ini udah 2 kali Selena juga udah diberikan ke RSG ya. Dan berimpact cukup baik sih sebenarnya. Cuma memang Onyx Filipina mereka punya strategi yang lebih matang di game pertama dan mungkin di game kedua juga. Tapi Sana dengan Abyssal Arrow-nya mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan nih Popol Kupa emang masih ngerusuk ke area Baby Cakes juga. Nggak bakal dikasih farm dengan cukup leluasa sepertinya dari Baby Cakes. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat di sini udah ada 4 player yang ada di arah top lane dan bakal di arah bottom lane Kairi melepaskan lagi satu buah turtle-nya kalau kalian sadar. Of course dia lepaskan. Kenapa dia nggak langsung rotasi ke arah turtle? Dia malah dapetin gold buff dulu. Dan ternyata kali ini first blood telah didapatkan lagi oleh LF4 dengan stiker Evo di sana. Tapi ternyata diganggu pergerakan dari seorang Kairi yang mencoba untuk menjemput ke arah satu buah turtle. LF4 tidak tinggal diam. Larski bakal coba dipukul mundur juga. Dan bahkan Diablo udah standby on position. Larski masih mau lebih. Ini satu buah informasi yang telah diberikan LF4 seperempat darah. Tapi Larski sebenarnya tampaknya kali ini tak akan mau lebih dalam lagi. Dan hampir aja tapi terlihat Hatred bakal coba untuk maju dan menempatkan Lowski kali ini. Masih mau lebih Leofor yang bakal coba dikejar. Masih ada Little Gun tetapi tidak bisa untuk menemukan 2 pemain yang mencoba untuk mengejar. Tapi kali ini lihat Diablo-nya mencoba untuk mendapatkan kompensasi menumbangkan Hatred. Tapi ingat, ini dari kedua tim, RSG dapetin Turtle, dapetin Hatred juga, dan bahkan Onyx Filipina juga bisa dapetin Leofor dan juga Lowski tadi. Gila Hatred Goni, lihat dengan meta ghosting yang dimiliki dari seorang Hatred benar-benar bisa mendapatkan 2 poin yang mahal kalau menurut aku pribadi. Meta ghosting. Untuk para pemain Amon, memang kalian laki-laki yang jago mengghosting. Wow. Dan juga ada M3 Indofred tadi yang muncul ya, kode promo Grab yang bisa kalian gunakan untuk pengguna baru. Kali ini Larski, dia udah dapetin beberapa pasifnya sih untuk regionnya. Jadi seharusnya kalau misalnya 1v1 dengan Diablo masih bisa tarik ulur dan gak sesulit di menit-menit awal kali ini. Di area bawah masih bisa dikendalikan dengan cukup baik tentunya dari Marky dengan Popol Kupanya. Masih ada Bite Them Kupa juga, masih ada Seal juga yang kita tahu Marky nggak akan sedikit kesulitan bisa ditinggal sendiri harusnya di area bawah. Sebentar di area mid lihat ghosting lagi dari Hatred. Dia bakal coba untuk nge-clear minus secepat mungkin, mencoba untuk rotasi ngebantu Kairi tentunya untuk tim fight yang bakal dibuka oleh Onyx PH. Oh, ngeri banget ya. Lihat, walaupun dengan poin kill yang sama, lihat dari goldnya. Ini bakal coba ditinggal asal-asalan sama seorang Kairi. Dia fokus ke arah gold lagi dan lagi. KDA bukan masalah. Lowski mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Sana dengan satu holy baptism dan ternyata terhentikan. Kalau dari bottom lane, Marky flicker ke arah belakang. Lihat ini PT bongkar turret sejahtera bakal coba ditumai begitu saja dan bersama dengan flicker dikeluarkan. Marky dibalikan keadaannya, tapi ternyata satu hit terakhir Sana still survive di bottom lane. Iya, ini untungnya Kairi nggak punya Mountain Shocker, mungkin Sana masih bisa di pick off, tapi ternyata di area bawah ada zoning yang dilakukan oleh RSG kali ini. Baloski mencoba untuk menahan, mencoba untuk nge-claim ini secepat mungkin, apakah itu bisa? Tapi ternyata ada banyak yang connect dan bahkan Lowski yang tumbang di tangan Baloski. Dia punya satu holy baptism, dia punya holy healing, membuat Baloski tidak mudah untuk ditumbangkan di area bawah dan bahkan untuk keadaannya kali ini bakal coba dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari Onyx Filipina. Baby Cakes yang akan ditinggal begitu saja, tapi sesuai yang OG bilang, ini bakal nahan di area boostnya. Dia bakal coba hide and seek aja. Dia benar-benar mainin timingnya dan hampir aja
dari Hater juga ke pick off, tapi ternyata Hold-nya before. Kali ini Iya. lihat di mana Onyx PS mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini take over Dlarsky menjalankan tugasnya dengan sangat tadi dikeluarkan bersama dengan seorang Diablo. Bahkan damage telah dikeluarkan. Dlarsky ternyata kali tidak selamat dari GG yang dilakukan oleh tim Aras GSC. Bahkan dengan Purify sekalipun, Dlarsky tetap terhilangkan kali ini. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera di atas top lane. Maki kali ini udah mencoba untuk mengapply untuk menjadi CEO PT Bongkar Turret Sejahtera dan akhirnya berhasil. Lihat dengan menit yang kelima, Iya. 2 turret sudah diamankan. And again tidak ada turret samsak dari Onyx PS. Samsak. Samsak Nah, tidak ini ada dia nih kalau turret. ngeliat 5 menit pertandingan. Ya. Turret pertama hancur di menit 4, Cimo. Ya. Dan ini menandakan Onyx PH lagi dan lagi split pushnya bukan split push sih. Lebih ke arah objektifnya tuh bener-bener kenceng. Bahkan satu turret sebelum menit 5 genap udah hancur. Dan dari front to back komposisi Onyx PH mereka menjalankan dengan baik. Sementara RGSG komposisinya semi pick off. Tetapi kalau aku lihat di line of down belum terlalu kelihatan. Iya, karena memang sebenarnya dari Onyx mereka pokoknya nggak peduli sama team fight. Mereka kalau bisa ngeculik satu ya oke, it's good. Tapi mereka lebih prioritasin untuk ngambil turret objektif dulu gitu loh. Oke, lihat headshot dengan endless shot-nya berhasil menumbangkan Clay. Ternyata tidak. Crystal dulu setelah dikeluarkan atas belakang satu, tapi Kairi kami. Elevon jadi pilihan. Dia terlalu besar. Diablo mencoba untuk melindungi dengan sebuah buntut dari naganya. Kali ini ternyata Marky tidak bisa berhasil menumbangkan suara Baby Case. Dan bahkan Marky yang harus tumbang hampir saja. Lihat, nggak ada satu pixel pun Momochan. Iya, dan itu Hampir. masih hampir aja. Masih ada Helmi Kupa juga, masih ada shield yang bisa didapatkan oleh Marky. Dan kali ini menurut aku di area atas, di area bawahnya, landingnya dua-duanya benar-benar bisa di cover dengan cukup baik dari Onyx Filipin. Dan ini bisa dibilang kayak sekarang Marky sebenarnya harusnya udah bisa join team fight juga sama pemain-pemain dari Onyx Filipin. Oke, Kairi berada di paling depan kali ini, langsung live skill-nya bakal coba dikejar dan lihat damage-nya. Sakit banget. Bakal coba dipaksa team fight-nya, langsung ada satu. Lagi dengan form bakal coba dibuka. Diablo kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Kairi. Tapi ternyata masih bisa didapatkan dua pemain kali ini dari Onyx Filipin. Masih mau lebih, Marky ya juga langsung tumbang di tangan seorang Eliafor. Dan ini menjadi kesulitan tentunya untuk Onyx Filipin ketika ada Diablo yang buka satu Black Dragon Form mengacak-ngacak lini belakangnya. Lihat Baloyski kali ini harus respect dengan damage dari seorang Baby Cakes. Dan bahkan Eliafor berhasil mendapatkan satu buah turtle tanpa ada hambatan dan mid lane. Turret yang mahal dijaga selalu oleh Onyx PS kali ini harus pecah. Dan mereka harus benar-benar merasakan akibat dari RSGSG yang sangat-sangat mengamuk. Dan ini bisa dibilang dari Onyx PS harus lebih respect kembali Momochan. Jangan sampai terbuai dengan kemenangan dari replaynya. Goni langsung sikat miring. Wow, kalau dari replaynya yang dipersembahkan Samsung Galaxy A52 S5G, ini launchingnya nggak bisa kemana-mana, terjebak pepolen kupanya, tetapi resource dari teman-teman RSG siap semua. Dan Onyx mereka nggak siap kalau misalkan backupan dari teman-teman RSG itu benar-benar komplit. Dan bahkan 3 member harus tersungkur dari teman-teman Onyx SG. Yes, itu Onyx dia. PH maksudnya. Yang harus aku bilang respect dari para pemainnya. Tapi lihat Kairi udah punya Blade of Despair. LY4 kali ini yang harus ketar-ketir. Damage yang diberikan, kalau misal diadu sekalipun, ini harusnya kalau dengan ada Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Kairi nanti LY4-nya yang harusnya ketar-ketir. Tapi lihat, Efren lagi-lagi dengan metode ghosting yang bakal diamankan, melakukan satu cutting ini di arah mid lane dan memilih untuk mundur. Kairi tidak terjaga, tapi Dlarsky menjalankan tugasnya dengan baik di arah top lane. Melihat ada satu buah posisi yang cukup terbuka di arah bottom lane, kita melakukan rotasi dari para pemain dari tim Onyx PS. Momochan, Marky mencoba untuk menyusuri sebuah jungle kali ini bersama dengan sebuah Popol and Kupa. Molski is coming. Baloyski berada di garis depan, mencoba melakukan damage dari seorang cleannya, tapi di sana dari on point dan bahkan Dlar yang terkena damage. Baby Chase di belakang mencoba ditarget, tapi ternyata tim fight kali ini di cancel, tidak mau lebih karena mungkin posisi tidak diunggulkan oleh para pemain tim Onyx PS. Iya, dan mereka melihat juga sebenarnya ini push yang dilakukan oleh Baby Cake setelah ngedapetin turret di area bawah, dia masih mau lebih. Untungnya Onyx Filipin mereka langsung mundur. Onyx PH mereka benar-benar nggak mau kehilangan turret lagi di area bawahnya, dan ini bakal jadi reset untuk kedua tim, di mana sebenarnya dari perbedaan network nggak terlalu berbeda jauh. Di menit yang ke-9 diungguli mungkin sekitar 1000 lebih, hampir menyentuh angka 2000, tapi masih bisa dikontrol dengan baik tentunya dari RSG sendiri. Dlarsky masih mencoba untuk menahan, mencoba untuk mengganggu orange buff dari Eliafor, tapi masih bisa diamankan orange buff-nya tanpa ada gangguan. Tapi yang menjadi PR adalah ini nggak gampang untuk numbangin Dlarsky. Untuk Lord yang pertama sudah dicolek-colek juga, dan apakah RSG mereka mau coba untuk nge-counter? Gak kasih kesempatan untuk Onyx Filipin, Onyx PH untuk ngedapetin Lord pertama.
Oke, tapi kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Oni VS. Mereka bakal coba untuk menuju ke arah satu babak lot yang terhormat. Coba dengan sabar, bakal coba untuk dapetin lot, tapi sepertinya mereka hanya memancing keributan. Dengan metode ghost yang dimiliki dari Hartat, Diablo terlihat. Ada suara Marky dan bakal Lois di depan sana. Ezra bakal coba dihindarkan, The Wells terakhir keluarkan Diablo menuju ke arah belakang. Marky harus sumbang kali ini menuju ke arah seorang Diablo. Sama benar kumpul, fokus ke arah Headshot. Tapi lihat Kairi versus everybody. Alia Ford, lihat dia menjadi berikan, terlalu sakit. Tampakkan one hit. Mereka pun tumbang, double kill, lagi for triple kill. Menuju ke arah depan, Alia Ford digoceng. Tergoceng. Diablo tersisa seorang diri dan bahkan wipe out. Ini Basana karena Slarky memotong laju mini di depan sana. Ini tandanya akan menjadi inhibitor turret di arah bottom lane dan bakal menjadi Lord yang bebas untuk tim Oni VS. Iya, kita ngelihat tarik ulur dari Kairi yang memang Kairi menjadi prioritas, target prioritas untuk Arashi Singapura juga. Ini yang membuat Onyx Philippines setelah Kairi-nya ke pick up sekali, dia langsung tahu, dia langsung harus jaga positioning dan bahkan Lordnya bebas banget. Larsky pun kayak udah ngekat minion aja tugasnya. Yes. Gila. Gimana Goni? Yes, gila banget ini dimana Kairi outplaynya gokil banget Ji. Gila. Dia bukan cuman itu, kayaknya dia kerasukan stuns. Dia Thrashless-nya sih on point banget. 415 dan benar-benar berani banget, tahu targetingnya juga on point dan lihat dengan Lord ini Onyx PH looks to close the gap. Oke, tapi ini aku bisa kita bilang nggak tahu ya sejujurnya itu memang kalkulasi atau memang hoki karena pas banget masuk dia tahu kalau kalkulasi ya itu ketika Balmond masuk, Balmond nggak bisa keluar. Benar. Saatnya dia untuk Thrashless. Dan ingat, Thrashless ketika pasifnya semua masuk itu bakal lebih ngurangin cooldown. Yang membuat dia harusnya ya kalkulasi lah, nggak mungkin kalau profesional player hoki kecuali gua ya. Itu gua masih mau berapa sih hoki ya kan. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan juga inhibitor turretnya akan tumbang pertama kali. Kali ini bakal ada splitus yang dilakukan oleh Onyx PH kali ini dan bahkan sana yang tumbang di tangan seorang Hatred kali ini. Inhibitor turret di area juga pecah. Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. 3 pemain tersisa, 4 bahkan dari Arashi. Apakah mereka masih bisa nge-defense? Bakal coba dibuka ini dari Rufomnya, tapi Diablo-nya terkena damage yang begitu sakit. Kairi masih dengan posisi yang bagus dan mereka bakal berfokus terhadap base-nya kali ini. Setengah HP untuk base-nya. Lihat Marky benar-benar berfokus dan bahkan masih bisa untuk bertahan. Alia Ford tumbang dan ini menjadi 2-0 untuk Onyx PH. Yes, benar banget. Lihat metode ghosting again and again menjadi MVP untuk kali ini kalau menurut aku pribadi. Lihat Amonnya dan bahkan lihat endless shard yang dimiliki dari seorang Amon. Seorang Selena hilang Goni. Langsung hilang. Naga gak ada lagi hantaman benda tumpul. Hilang Goni. Dan almost dari cleannya hampir saja tapi ternyata masih bisa selamat. Dan sayang sekali Aras GSG harus dibekuk 2-0 di awal oleh tim dari Onyx PH. Wow. Yes, landak dari Filipina ini menunjukkan kekuatannya sebagai tim. 2 game pertama clean game, textbook sesuai game plan dan bahkan Aimnya. Oke, kita udah ngebahas Aimen. Mari kita bahas Kairi-nya sedikit. Yi Sun-shin-nya dengan DHS-nya udah pede banget. Bahkan di Larsky seperti di game pertama sangat-sangat rusuh, sangat-sangat annoying ke komposisi teman-teman dari RSGSG. Dan kalau ngeliat dari muka-mukanya Onyx PH, mereka tampaknya seneng, tetapi mereka harus ingat 1 game lagi untuk seriesnya. Dan ini tampaknya PR dari RSGSG semakin berat, di mana mereka tertinggal 2 poin. Mereka ingin menyamakan itu, mereka harus menang 2 game berturut-turut, dan jika ingin mereka mengembalikan situasi itu mereka harus menang 3 game berturut-turut. Wow, tapi ingat Goni, everything can happen.